volume kendaraan di kawasan Puncak mengalami peningkatan di masa libur panjang akhir pekan bertepatan dengan kenaikan Isa Al-Masih. Meski begitu belum ada penerapan rekayasa lalu lintas karena situasinya yang masih cenderung normal. Peningkatan volume kendaraan dari arah Jakarta nampak dari eksit tol Ciawi menuju Simpang Gadok Bogor sejak Jumat pagi. Bahkan berdasarkan data, lebih dari 10.000 kendaraan telah memasuki kawasan Puncak Bogor yang didominasi kendaraan plat B asal Jabodetabek. Meski demikian, pihak kepolisian belum menerapkan skema rekayasa lalu lintas apapun sejak pagi. Berbeda dari hari kemarin, di mana skema rekayasa one way arah Puncak telah diterapkan sejak pukul 8 waktu Indonesia Barat. Dan untuk mengetahui situasi terkini di sana, kita sudah terhubung dengan jurnalis Metro TV Randi Alfaras dan petugas NTMC Brigadir Putu Fungki. Kita akan ke Randi terlebih dahulu. Randi, selamat siang. Bagaimana situasi terkini di sana? Apakah per siang ini rekayasa lalu lintas sudah diterapkan? Ya, Valerie, selamat siang. Saat ini saya berada di kawasan Simpang Gadok Bogor untuk memantau bagaimana situasi lalu lintas terkini di kawasan Bogor. Yang mana kalau kami pantau pada siang hari ini, situasinya masih cenderung normal. Tidak ada kepadatan atau penumpukan kendaraan yang begitu signifikan, baik dari arah Jakarta menuju ke arah Puncak ataupun dari arah sebaliknya, dari arah Puncak menuju ke arah Jakarta. Dan situasi ini juga sudah terjadi sejak tadi pagi, tidak ada kepadatan atau juga kemacetan di dua jalur tersebut. Sehingga pihak kepolisian hingga saat ini belum menerapkan skema rekayasa lalu lintas, baik itu one way ataupun juga ganjil genap. Namun rekayasa lalu lintas akan diterapkan secara situasional apabila terjadi kepadatan yang begitu berarti. Dan memang kalau kami pantau, kebanyakan kendaraan yang melaju di kawasan Simpang Gadok Bogor ini adalah kendaraan yang didominasi oleh kendaraan plat B yang berasal dari wilayah Jabodetabek, karena banyak masyarakat yang berasal dari Jabodetabek yang hendak untuk menghabiskan masa libur panjang akhir pekan mereka yang bertepatan dengan kenaikan Isa Al-Masih untuk pergi bersama dengan keluarga mereka, dengan teman, kerabat untuk berkunjung ke sejumlah wisata yang ada di daerah Puncak. Karena memang Puncak masih menjadi masih menjadi primadona wisata bagi masyarakat yang hendak untuk menghabiskan masa liburan mereka. Dan memang juga hingga saat ini juga situasinya masih cenderung normal, dan bahkan juga pihak kepolisian menyebut ada kenaikan volume kendaraan mencapai 18% per hari kemarin. Tentu jumlah ini akan semakin meningkat hingga pada puncaknya hari esok, karena tentu masih banyak masyarakat yang nantinya akan menghabiskan masa libur panjang mereka di kawasan Puncak. Tentu ada sejumlah lokasi yang memang diprediksi akan terjadi titik kemacetan di wilayah Puncak. Di antaranya adalah Simpang Pasir Muncang, kemudian juga Simpang Megamendung hingga Pasar Cisarua. Sehingga dihimbau bagi Anda yang memang hendak untuk bepergian ke arah Puncak untuk pergi lebih dini supaya bisa menghindari adanya skema rekayasa lalu lintas, lalu juga memastikan kendaraan Anda dalam kondisi yang prima, dan juga jangan lupa untuk memeriksa kondisi cuaca sehingga Anda bisa terhindar dari cuaca buruk. Demikian Valerie, kembali ke Anda di studio. Baik, dari jurnalis Randi Alfaras kita beralih ke Brigadir Putu Fungki di Jakarta. Brigadir Putu, selamat siang. Bagaimana pantauan kepadatan lalu lintas di libur panjang kali ini? Baik, terima kasih Valerie di studio dan selamat siang pemirsa. Mari kita pantau situasi arus lalu lintas di beberapa titik di wilayah ibu kota Jakarta. Dan untuk informasi yang pertama, kita akan melihat lalu lintas dari Bundaran Pondok Indah, Jakarta Selatan. Pemirsa, situasi lalu lintas pada siang hari ini di kawasan Bundaran Pondok Indah, Jakarta Selatan terpantau ramai lancar. Adanya antrian kendaraan menjelang traffic light dari arah Lebak Bulus yang akan menuju ke Blok M atau Fatmawati kurang lebih sepanjang 100 hingga 200 meter ke belakang, dan selepasnya kendaraan dapat kembali mengalir dengan kecepatan kurang lebih 40 km per jam. Hal serupa juga terlihat dari Lebak Bulus, Blok M atau Fatmawati yang akan menuju ke Bintaro. Lintas juga terpantau ramai lancar. Terlihat adanya peningkatan jumlah kendaraan namun tidak terlalu signifikan, di mana lalu lintas masih dapat ditempuh dengan kecepatan normal. Kami harap para pengendara untuk tetap menjaga kendaraan dan tetap ikuti aturan lalu lintas yang berlaku. Dan selanjutnya pemirsa, kita akan melihat lalu lintas dari kawasan JPO Polda Metro. Pemirsa, situasi lalu lintas kita lihat di kawasan JPO Polda Metro Jaya Jakarta Selatan terlihat berbeda dari hari-hari kerja sebelumnya, di mana saat ini kendaraan
Dan lalu lintas kita lihat dari arah Gatot Subroto yang akan menuju ke Semanggi atau Senayan terpantau lancar baik di jalur arteri ataupun di tol dalam kota. Begitupun dari arah sebaliknya yaitu dari arah Semanggi yang akan menuju ke Kuningan atau Cawang di jalur arteri ataupun di tol dalam kota saat ini lalu lintas terpantau lancar, kecepatan kendaraan dapat Anda tempuh dengan kecepatan normal. Walaupun lalu lintas terpantau lancar, kami tetap mengharapkan para pengendara untuk menjaga laju kecepatan kendaraan dan juga tetap menggunakan lajur sesuai dengan ketentuan. Dan kita akan bergeser sedikit melihat lalu lintas dari kawasan Simpang Semanggi, Jakarta Selatan. Pemirsa, situasi Simpang Semanggi saat ini juga terpantau lancar, baik dari Gatot Subroto yang akan menuju ke arah Senayan atau Sleepy, dan juga dari arah Semanggi yang akan menuju ke Kuningan atau Cawang. Saat ini lalu lintas juga terpantau lancar. Adanya peningkatan jumlah kendaraan masih terlihat cukup normal pada siang hari ini, dan kami tetap mengharapkan para pengendara untuk selalu mentaati marka jalan yang berlaku. Dan yang terakhir pemirsa, kita akan melihat situasi lalu lintas dari kawasan JPO. Kondisi arus lalu lintas dari arah Sleepy yang akan menuju ke Grogol melalui jalur arteri pada siang hari ini terpantau ramai lancar. Terlihat sesekali terjadinya perlambatan kecepatan kendaraan dikarenakan adanya antrian kendaraan yang akan memasuki pusat perbelanjaan yang terletak di kawasan ini. Antisipasi juga pemirsa akan angkutan penumpang tidak pada tempatnya yang menjadi salah satu alasan terjadinya perlambatan kecepatan kendaraan di kawasan Taman Anggrek Jakarta Barat ini. Kemudian lalu lintas di tol dalam kota dari arah Selipi atau Tomang yang akan menuju ke tol Bandara Profesor Sudiatmo saat ini terpantau lancar. Begitupun dari arah sebaliknya yaitu dari tol Bandara yang akan menuju ke tol dalam kota Jakarta, menuju ke Selipi ataupun ke Semanggi, saat ini lalu lintas terpantau lancar. Kemudian lalu lintas dari tol Jakarta yang akan menuju ke Tangerang pemirsa, saat ini lalu lintas terpantau lancar, cenderung lengang. Kami harap para pengendara untuk tetap menjaga laju kecepatan kendaraan dan juga menjaga jarak aman kendaraan Anda. Serta dapat kami informasikan juga pemirsa bahwa ketentuan ganjil genap ditiadakan pada hari ini 15 Mei 2026. Walaupun ketentuan ganjil genap ditiadakan, kami tetap mengharapkan para pengendara untuk selalu mematuhi aturan lalu lintas yang berlaku. Hal ini demi keselamatan diri Anda pribadi dan juga pengendara lainnya. Dan selanjutnya pemirsa, bagi Anda yang mendapatkan informasi terkait kondisi arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center NTMC Korlantas Polri di 1500669. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.